Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, di sini saya akan membacakan tentang definisi demokrasi. Definisi demokrasi terbagi jadi 4 bagian, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, rakyat, atau kratos atau pratain, pemerintahan, yang berarti pemerintahan rakyat. Kedua, diresap, menjadi kata bahasa Inggris, yakni demokri. Tiga, menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Yang terakhir, menurut Abraham Lincoln, suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Democracy is government for the people, the be the people and for the people. Klarifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat, perhatikan. 1. Demokrasi formal. Sebuah bentuk demokrasi yang menjunjungi tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan dianut oleh negara liberal. Kedua, demokrasi material. Demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang. Perhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan, termasuk ke dalam negara sosialis atau komunikasi dan komunis. Ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Penggabungan kedua demokrasi sebelum dan dianut oleh negara non-blok Indonesia. Siapa lagi? Lalu selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau liberal. Demokrasi didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan maupun bertindak wewenang-wewenang terhadap rakyat karena dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi proletar atau rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat yang mencita-citakan kehidupan tidak mengenal kelas sosial dengan dibedakannya manusia dan ketertarikannya kepada pemilikan pribadi terhadap penindasan serta paksaan. Dan terakhir, untuk mencapai cita-cita apabila diperlukan secara paksa atau kekerasan menjadi keluar. Proses penyaluran rakyat, demokrasi yang pertama ada demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi yang mempunyai hak mutlak kepada rakyatnya untuk memberikan aspirasinya. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Paham demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Umumnya dilaksanakan melalui pemilihan umum dikarenakan luasnya negara. Prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin secara damai suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan secara teratur. Yang keempat, membatalkan penyesuaian peralatan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Lalu ada juga yang menurut Salamudi. Yang pertama ada kedaulatan, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah,
lalu kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, yang kedelapan proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan masyarakat. Definisi demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu menurut Noto Negoro, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karakter utama demokrasi Pancasila diambil dari sila keempat sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi, yakni 1. Kerakyatan. Bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Permusyawaratan. Memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. 3. Kebijaksanaan. Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan dan keadilan. Siapa? Tujuan demokrasi Pancasila. 1. Berdasarkan pada paham kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Kesejahteraan rakyat. 3. Mendukung unsur-unsur kesadaran berketuhanan yang Maha Esa. 4. Menolak ateisme. 5. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti luhur. 6. Mengembangkan kepribadian Indonesia. 7. Menciptakan keseimbangan peri kehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai moral Pancasila. Yang pertama, ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, pelaksanaan kebiasaan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Prinsip Indonesia. I.O. Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Ahmad Sanusi. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat melalui wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth. Memberikan keadilan hukum, legal justice, menjamin kepastian hukum, legal security, mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Pembagian dan pemisahan kekuasaan, definition and of the power dengan sistem pengawasan dan persimbangan, check and balance. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
7. Demokrasi dan pengadilan yang merdeka. Diberlakukan sistem pengadilan yang merdeka, independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang kepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Pembatasan kekuasaan negara ini dan dibangun untuk mampu mengatur penyelenggaraan unsur-unsuran pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan demokrasi dengan kemakmuran ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, menghasilkan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sesudah amandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1. 1. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. 2. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. UUD 1950 Pasal 1. 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan bersama-sama dengan DPR. Indikator demokrasi. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuh oleh pemegang jabatan dan menyangkut diri sendiri, keluarga, dan jabatan. Yang kedua, rotasi kekuasaan, yaitu membuka peluang orang lain untuk memegang jabatan lainnya. Yang ketiga, ada rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Yang keempat, ada pemilihan umum, yaitu memiliki hak bebas memilih dan dipilih dan menggunakan haknya sesuai hati nurani dan bebas mengikuti aktivitas pemilihan di kampanye dan penyaksian perhitungan suara. Yang kelima ada pemenuhan hak-hak dasar, yaitu hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas. Yang kedua ada periode demokrasi. Yang pertama awal kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1949. Yang pertama berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Yang kedua, elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Situasi dan kondisi pemerintah harus memusatkan sebuah energi bersama rakyat untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ketiga, partai politik berkembang dengan cepat dan berfungsi memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan anti penjajahan. Keempat, ada pemilu belum terjadi. Kelima, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Keenam, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Terakhir ada maklumat Wapres untuk dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Kedua, demokrasi Parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Peristiwanya yang pertama ada pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, ada pergantian Konstitusi RIS dengan UUD 1950
pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang ketiga, lebih banyak peran politik. Yang keempat, keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kelima, demokrasi parlementer ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia menurut Presiden. Lalu bagian yang pertama ada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan sampai sejumlah tidak percaya pada pihak pemerintah seperti Insinyur Juanda Kartawijaya. Lalu yang kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal hampir 40 partai. Yang keempat, pemilihan umum benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi meski hanya dilakukan sekali pada 1955. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya secara maksimal. Yang keenam, bebas berpendapat seperti Dr. Hakim, mantan Perdana Menteri menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hati dengan kritik sangat tajam bertanggal 27 Mei 1955. Yang ketujuh, daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan hukum pusat dengan daerah. Munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik uang ada termasuk PKI. 2. Dewan Konstituante mengalami kebuntuan mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, yakni tidak mencapai titik nemu dari kedua kubu yaitu ideologi Islam dan ideologi Pancasila. Dominannya politik ayah sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. 4. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Tiga, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Peristiwa 1. Pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang 1945 melalui dekret Presiden. 2. Pengembalikan total dari proses politik yang berjalan pada demokrasi parlementer. Bagian minus. 1. Mengaburnya sistem kepartaian. 2. Peran lembaga legislatif dalam politik nasional akibat terbentuknya DPR gotong royong oleh Presiden. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. 4. Kebebasan pers berkurang seperti sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit. 5. Sentralisasi kekuatan semakin dominan hingga daerah memiliki otonomi yang terbatas. 6. Presiden melampaui batas wewenang yakni membuat penetapan tanpa berkonsultasi dengan DPR. 4. Demokrasi Orde Baru 1965 sampai 1998. Peristiwa. Pertama, penggunaan demokrasi Pancasila. Kedua, kekuasaan presiden menjadi pusat seluruh proses politik, mengontrol semua lembaga negara lainnya yang bersifat suprastruktur dan infrastruktur. Ketiga, legalitas presiden yakni pengemban supersemar, mendataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima tertinggi ABRI. Keempat, krisis moneter dan banyak perimpangan. 5. Kepercayaan rakyat yang kecil pada pemerintah. Bagian minusnya, pertama, rotasi kekuasaan eksekutif yang sangat kecil. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup, kecuali DPR 3/4 dipilih melalui pemilu.
3. Pemilihan umum tidak memiliki persaingan yang sehat meski dilakukan selama 6 kali setiap 5 tahun sekali. 4. Pembatasan pelaksanaan hak dasar warga negara seperti dicabutnya surat izin media massa. 5. Pemberlakuan undang-undang subversif. 5. Masa sekarang 1998 sampai sekarang. Peristiwa pertama, penawaran untuk reshuffle kabinet tetapi tetap tidak diterima. Amerika Serikat secara terbuka meminta presiden untuk mundur diri jabatan. 3. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa mengambil ahli gedung DPR atau MPR. Kamis tanggal 21 Mei 1998 bertepat di Istana Merdeka Jakarta adalah mundur Presiden Soeharto dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 jadikan Wapres Habibie sebagai pengganti di hadapan MA. Bagian minusnya, yang pertama diberikan ruang kebebasan pers, bagian ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. 2. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. 3. Pemilu dilakukan lebih demokratis. 4. Rotasi kekuasaan dari pusat sampai desa. 5. Rekrutmen politik terbuka. 6. Sebagian besar hak dasar rakyat dapat dijamin. Udah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.